Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afini Maulaya, mahasiswa UNSA Tulungagung jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5A. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan konsep sosiologi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Sejarah perkembangan dan konsep sosiologi. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan sosiologi. Istilah sosiologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Auguste Comte mengatakan jika sosiologi merupakan ilmu yang menggunakan masyarakat sebagai objeknya. Sebenarnya, sebelum Auguste Comte menggagas tentang sosiologi, Ibnu Khaldun yang merupakan tokoh pemikir Islam telah memperkenalkan kajian tentang masyarakat sekitar 1332. Namun, memang kajian tentang sosiologi secara umum dan lengkap dibahas oleh Auguste Comte. Awal perkembangannya sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial efek revolusi industri. Akibat revolusi tersebut, banyak terjadi eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar. Hal ini tentunya menjadikan dunia menjadi bergejolak dan banyak konflik-konflik baru muncul. Dari sinilah peran ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi. Pada abad ke-19 muncul banyak sekali konflik dunia yang mengakibatkan perubahan sosial terjadi secara besar-besaran. Terlebih pada tahun 1798 terjadi revolusi industri di Prancis yang menimbulkan banyak kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, Auguste Comte merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Penelitian sosial yang dilakukan secara ilmiah tersebut kemudian pada awal abad ke-19 dikenal sebagai sosiologi. Yang kedua yaitu konsep dasar sosiologi. Istilah sosiologi secara etimologis berasal dari kata Latin socius yang berarti teman, kawan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, apakah yang dimaksud sosiologi? Merujuk pada arti dua kata tersebut, maka sosiologi berarti ilmu tentang teman. Dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Sosiologi bermaksud untuk mengkaji kejadian-kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia yang selanjutnya berusaha untuk mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Sosiologi sebagai ilmu mulai dikenal sejak abad ke-19 dengan melepaskan diri dari filsafat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia dalam kehidupan. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk, tumbuh, dan berubahnya kumpulan-kumpulan manusia yang hidup bersama itu, serta kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Singkatnya, sosiologi merupakan ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat, tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakat, serta ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agama, tingkah laku, dan kesenian atau kebudayaan masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu beberapa konsep dasar sosiologi menurut para sosiolog. Yang pertama yaitu ada Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Yang kedua, menurut Émile Durkheim. Menurut Émile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan
berperasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Yang ketiga yaitu ada Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Tindakan sosial itu adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Hakikat sosiologi. Yang pertama, sosiologi merupakan ilmu sosial. Sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam, juga bukan ilmu kerohanian. Perbedaan sosiologi dengan ilmu di atas adalah pada isinya. Sosiologi berisi tentang kemasyarakatan, berbeda dengan biologi tentang tumbuhan, astronomi tentang ruang angkasa, dan tentunya berbeda dengan ilmu lainnya. Selanjutnya, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris, bukan normatif. Artinya, sosiologi membatasi pembahasan pada apa yang terjadi, bukan pada apa yang akan terjadi, juga bukan pada sesuatu yang seharusnya terjadi. Sosiologi merupakan ilmu bebas nilai karena tidak mempertimbangkan baik buruknya suatu fakta. Selanjutnya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, pure science, bukan ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Artinya, sosiologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutunya tanpa dipergunakan dalam masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Artinya, sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Jadi, kebenaran yang diuji haruslah berdasar penelitian ilmiah. Yang kedua yaitu sosiologi bersifat teoritis. Artinya ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis, sosiologi berkembang dari teori yang sudah ada, yang kemudian dikritisi, diperbaiki agar teori-teori tersebut dapat lebih relevan mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu sosiologi bersifat non-etis. Artinya sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta.